Maka menyemenan bermula Allah Ta'ala itu kagema kalam ianya Allah Ta'ala. Amaranahu, kamu perintahkan akan si fulan. Nengkanya kamu perintahkan akan si fulan untuk berdatang katanya. Nyan Allah Ta'ala kagema kalam. Nyan wa wa'ada mau'id wa pula wa wa'idun. Lagi Allah Ta'ala itu yang mengwa'id, yang menakutkan, yang mengancam. Lagi Allah Ta'ala itu yang mutamawa'id, yang memberikan kabar gembira dan baik. Dengan kalam yang masa adali, lagi yang bangsa qadim, qaimun bidatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. La yusbihu, yang tidak menyamai akannya kalam Allah itu oleh kalam makhluk. Yang makanya Allah Ta'ala agama kalam baik tentang masalah barang jaiz ataupun barang wajib atau barang mustahil atau wa'id ataupun mutawa'id wa'ad. Nyan mandum-mandum nyan kalih agama kalam lama ada kalih mandum-mandum. Ya. Kan? Cuman ketembus ya. Kemetakluk kalamnya langsung bak tempat takluk di bak tanya mesti nyan tergantung lah punya bak masalah amar dengan nahi nya batiji nyan batiji nyahana kena kan punya amar dengan nahi untuk dua pendapat lah punya tadang ada pendapat yang pegah untuk sah amar hana mesti benar makmur yang berarti kawai kenang lah masa kadim. Menyatakan untuk sah amar benar makmur, berarti watekana si makmur, watekana urang yang kenang perintah, dan jih kabalik kamu kalaf, baru jih kenang dengan kenang kalamnya dalam bentuk yaitu dan jiziha hadis. Falaisa, maka tiada ianya kalam Allah itu sabit dengan suara. Yahdusu, yang terjadi ianya kalam itu daripada tiupan angin atau getaran zat-zat. Ada di kerenan suara di panel suara itu bi. Suara itu bitnya yang ke dari iput angin ataupun getaran yang tak nababah kana. Ada di kan anginnya kan karena angin kan bikin suaranya kan gara-gara angin nanti mupeh ngan bintihnya lagi yang musuh, mupeh ngan bintihnya lagi yang musuh. Kena kan? Contoh. Nyok awate anginnya guna mupeh madu guna lagi yang tu. Ila kena guna ke itulah ngerti cuma. Ya kan suara itu sesuatu yang wujud daripada angin yang dipeh dengan bukan tiupan angin dan getaran yang nabak disenjisim. Makanya dengan Neci kun kha bubek mogok ruku. Hai debek kha. Hai debek. Laginya gendah bang tu kha debek. Tapi mana bunyi kha daripada getaran jisim. Baiklah kan. Yang kedua iput angin. Jadi naik iput angin luar dinya. Nah. Kan? Dan tidak dengan huruf yang terpotong. Yang terpotong ianya huruf, yang terputus ianya huruf dengan sebab tertutup bibi, tehah, ataupun menggerak lidah, kemana? Jadi Allah Ta'ala ni hana menan, maka Allah Ta'ala hana babah, hana bibi, hana lidah. Dan bermula Nabi Allah Musa alaihi salam sami'a mendengar ianya
Nabi Allah Musa akan kalam Allah dengan hana huruf dan hana suara. Sebagaimana melihat oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, abrar, akan zat Allah Ta'ala di akhirat daripada hana bentuk dan arat sifat. Jadi zat Allah Ta'ala nyokon jauhar, jauhar kan zat yang na bahan baku, dan juga kan arat, ardun yang ke sifat-sifat lagi daripadanya, mewarna, mekuning, hitam, panjang, hana menan Allah Ta'ala. Maki banjir hanya Allah yang tahu. Ya, tengok tak di akhirat tengok. Ya, kan? Wadid duha, dan bermula lawannya sifat kalam itu al-bukmu, ay harsu, bisu. Ya, apa makna bisu? Wal muradu bil bukmu itu adamul kalamin nafsiyi, hana kalam yang bangsa jiwa, hana kalam juga nak pegang. Hana kalam ba'dat Allah, menan makna bukmu. Ya, buno wajib Allah Ta'ala benar kalam, lawan dia pun hana kalam yang kenyang dengan bukmu. Ataupun kharsu, bukmu, hana kalam. Baik hana kalamnya gara-gara mempunyakit atau kan, maka masuklah dalamnya bukmu, yaitu sukut, diam. Jelas kan? Jadi benar-benar yang maksud dengan bukmu ini kan bisu pucit hana kalam. Allah Ta'ala hana gemekalam, jud hana gemekalam gara-gara mempunyakit, yakni bisu, ataupun hana mengkalam gara-gara Allah Ta'ala bikin diam, mungkin tinggal yang bihana cik. Makanya Allah Ta'ala nyo sabi-sabi gemekalam, sabi-sabi Allah gemekalam, sabi-sabi. Makanya dengan kalam-kalam Allah yang dalam Al-Quran gekun kitab itu sebahagian daripada kalam Allah. Sebahagian daripada kalam Allah yang gepemupum ba umat yang ke asal Quran. Sebahagiannya. Kalam Allah Ta'ala hana piu-piu, hana habis-habis. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud dengan kharsu, yaitu sebuah penyakit yang menegah ianya penyakit daripada kalam yang bangsa nafsi. Na kalam ba'da Allah Ta'ala, cuman gara-gara na penyakitnya sehingga hana mampu gemeng kalam. Nyan penyakitnya gekun bisu. Jadi urung bisu kan hana kalam, pucit na penyakit yaitu kalam. Nah penyakit badi yang hidup yaitu cara kerja kalam. Bermula contohnya bisu dapat mencegah kalam nafsi. Contohnya fisyahidi, pada yang dilihat itu bahwa menegah oleh Allah daripada si insan akan tafakur, berfikir. Allah Ta'ala getun timikir bagi, maka tidak berlaku, tidak terjadi di hatinya si insan itu, ataupun tidak berjalan di hatinya si insan itu oleh kalam yang masa nafsi. Kalam nafsi bak manusia nan itu Muhammad berikan hati baba hidung hawa kemi mi hawa cang daging bubuk-bubuk mangat tanda pegang ini pakar naik bisikan-bisikannya karena ulai men ulai di mana di saat Allah Ta'ala ulainya gepulen hana lihat tanya banyak orang dengar hana berkata pun hana orang dengar. Kenapa kan gepulen tafakur. Maka menyebutkan gepulen semikiannya merupakan sebuah penyakit yang dapat mencegah wujudnya kalam nafsi. I'lam
bahwasanya kalamullah yutlaqu dipakaikan akannya kalamullah di atas kalam yang qadim yang berdiri dengan Allah Ta'ala. Maka kalamullah berarti sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Yang makna ni. Dan nasyid ditelakkan dipakaikan akannya kalamullah di atas kalam yang berlafaz, kalamul lafzi. Kalam yang bangsa lafaz artinya kalam yang melafaz. Pulafaz sautun mustamilun. Di atas kalam yang nam suara, nah huruf dan nah suara. Maqru'in yang bisa dibacakan akan dia. Contohnya Dzalikal kitabu la raiba fih. Dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan ianya Allah akannya kalam yang lafzi yang tidak sanggup bagi seseorang pun, yang tidak ada bagi seseorang pun pada asal susunannya kalam yang lafzi itu nak usaha. Maknanya artinya tidak ada seseorang pun yang nak usaha hamba hanaina. Ulang dong. Bunuh kalamullah najid keartikan yaitu kalam yang lafzi yang bisa dibacakan. Katanya itu. Tiba mupomnya. Padahal kalam Allah itu hana huruf hana suara. Sedangkan kalamul lafzi yang makruh ini nah huruf nah suara. Maka berhati. Hai. Makna kalamullah kalamul lafzil makruh artinya kalamnya Allah wujud dan tidak ada seseorang pun campur tangan pada asal tarkibnya hana. Laginya cara tulis dzalikal kitabu la raiba fih nyan murni atau Allah begatnya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki saham usaha ini hana. Artinya tidak ada seseorang pun pada asal susunannya kalam itu usaha hana. Artinya hana menjampu bud lain hana menjampu bud yang lain bak kalam tersebut, tetapi nya murni bud Allah. Maka kalamnya murni Allah wujud mengekente kalamullah, yakni kalamullah kalam milik Allah. Kalam yang berpegat lain yang milik Allah. Allah wujud adanya. Yang makna dia. Mumpuk. Nah. Apa lagi nyong? Pada hakikatnya ubinnya harta bendanya ke milik Allah. Milik Allah mendung. Allah yang buat. Manfaatkan kekena milik danyo. Hai karena idamang dalam kekuasaan danyo, dalam penjagaan danyo, barang yang kebigu danyo. Yang lagi anjir. Padahal kalau Allah keban, kalam Allah hana huruf hana suara. Kemudian ya hadro. Adapun lagi kalam-kalam yang bentuk lafzinya yang bisa takalen, bisa talingar, kan? Nyan gara-gara kalamnya murni ciptaan Allah megegente kalam Allah. Yang menang kena pegah. Hei pegah abah merano. Hanya babahnya gabai. Han glue lidah pegah abah. Waman angkara maka bermula siman yang mengingkari ia nyaman.
akan bahwasanya barang yang ada ianya ma di antara dua boh lapik Quran diingke akan kalamullah, diingke ikun nyan ayat nyan ken kalam Allah, tetapi nyan ada ibugot liawam sajedak menaikun faqad kafara, maka sungguh kafir ia. Kenapa kan nyan murni penajid Allah, kecuali bahawa dimaksud li urang kun akan bahwasanya ma baina dafatil mushaf itu tiada dianya itu sifat yang kadim yang berdiri dengan zat Allah. Nah mesti ikut. Nah pupu benda-benda pegang. Anggap ni. Tapi tanpa arumanan. Membahayakan. Bermaksud ni. Hai, nyan asal Quran, nyan kalam Allah menaik ni. Latih ni hai maksud lon ke kalam yang na pada Allah. Kenapa kan? Karena kalam ini hana ruh hana suara. Dan naga pay menan hana tapi tanpa le wago. Biasa ke menan. Kenapa kan? Karena ulama-ulama jamun gemabe han gekeun dan barang baru, tapi nya gekeun barang kadim kalamullah. Abu Hanifah sampai meninggal dalam penjara gara-gara mempertahankan kalamullah. Kan? Wa ma'a kaunil alfadhil lati naqra'uha hadisan la yajutu ayyuqala al-Qur'anu hadithun. Kan pahami? Dan bersama keadaan lafaz-lafaz allati yang kita bacakan akannya allati itu baru karena dua berat karena dia makhluk la yajutu, tidak boleh bahwa dikatakan orang bermula Quran itu barang baru aja kurnya. Makanya menyenarung pegahannya baru Qurannya. Nampak aja kur. Walaupun betul. Ya, tetap aja kur. Makanya le barang-barang. Nah, barang-barang yang betul tapi aja kur. Kerja kan? Lagi ada orang yang ada. Tak pegak asalnya Allah. Baik benar. Tak pegak saya mak dengan ayah haji bang cewek. Hangga bikun Allah puji karena barang-barang yang bro. Adab dengan Allah. Kecuali fi maqamit ta'lim, pada kondisi mengajar. Mamnya tengah pengajarnya pegah babe. Tapi itu pegah cik lam. Nyan hangga bikun lagi nya hangga bikun di makhluk, hangga bikun ni barang baru. Barang kadim Qurannya. Perkemudian li'annal Qur'ana, karena bahwasanya Al-Quran itu dipakaikan akannya Al-Quran di atas sifat yang qaim yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala pula, yakni sebagaimana Al-Quran naga artikan dengan makna lafdun yang munazzal yang dipetrun ke Nabi Muhammad, juga naga pakai di atas makna yaitu kalam sifatun qadimah qaimah bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala bisautin. Ini lafaz Quran. Kan? Sebagaimana kalamullah dua buah makna aja. Nah, makna kalamullah yaitu sifatun qadimah qaimah bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala bisautin. Nah, cik kepakai kepada al-lafdhiyu al-maqru, kita bacanya. Dalikal kitabul la raiba fi. Menanci lafaz Al-Quran naga artikan kepada makna di lafzul munazzal yang kedalanya ada, juga artikan dari makna sifatun qadimah qaimah bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala bisautin. Nak pakai kenan. Maka gara-gara lafaz Quran yang nak pakai kedua maknanya hangga bikun tu. Hangga bikun Qurannya barang hadis. Pakan takut terwaham Al-Quran dengan makna sifatun qadimah benar dia itu barang hadis cik. Kan? Maka baik kun kenan. Lakin majazan nisbah majad. Berarti Al-Quran makna kata dia itu lafzul munazzal. Tapi ada makna sifatun qadimah yang majaz. Majaz berarti kun lagi lain, makna lagi lain.
Cuman di antara dua buah maknanya ini saling menyamai. Dah ini madlul ji saban. Kan? Sama-sama madlul ji. Nampom tunggunya, mak dah nampom bu. Nampom kan? Farubama, maka terkadang diwahamkan daripada memakai itulah bahwasanya Quran itu hadis pun terwaham bahwasanya sifat Allah Ta'ala yang berdiri bidzatihi Ta'ala itu hadis satu nanti waham ya. Makanya gara-gara itu waham kena maka hanggebikeun Al-Quran itu barang hadis.